Saya selaku moderator dari narasumber kita kali ini, izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Beliau bernama Yasmin Indriya Yulia Wulandari, sarjana Sains Terapan Psikologi, tempat Malang, tanggal lahir 13 Juli 1976, keluarga negara Indonesia, alamat Jiwa Gang 2 nomor 01, RT 01, RW 04, Jiwa Jombang. Riwayat pendidikan yang beliau tempuh selama tahun 1991 sampai 1994, beliau menjabat sebagai SPK Depkes Lawang, Malang, Jawa Timur. Dilanjut dengan tahun 1994 sampai 1995, beliau menjabat sebagai PPB SPK Depkes Magelang, Jawa Tengah. Kemudian dilanjut dengan tahun 2000 sampai 2003, D3 Kebidanan, Prodikes Sutomo, Poltekkes Surabaya, Jawa Timur. Dilanjut dengan 2005 sampai 2006, berjabat sebagai D4, Bidan Pendidik, FK 4 Bandung, Jakarta Barat. Dilanjut dengan tahun 2007 sampai 2010, S1 Psikologi Undar Jombang, Jawa Timur. Baik, riwayat yang ketiga, pekerjaan beliau. Pada tahun 1995 sampai dengan 1998, beliau menjabat di Bidan Desa Luku Sidokerto, Sragen, Jawa Tengah. Dilanjut dengan tahun 1998 sampai 2003 menjadi Bidan DKIA Muslimat Singosari, Malang, Jawa Timur. Kemudian di tahun 2003 sampai 2010 menjadi dosen Prodi D3 Kebidanan Stikisme Jombang. Dilanjut dengan 2010 sampai dengan 2015 menjadi Bidan Puskesmas Purworejo, Jombang. Dilanjut dengan tahun 2015 sampai saat ini, beliau menjabat sebagai pengelola program Pospro KB Dinkes Kabupaten Jombang. Baik, saya akan memberikan waktu pemaparan untuk pemberian narasumber ke materinya. Kali ini berdurasi 45 menit semaksimal mungkin. Dan 15 menit untuk sesi tanya jawab. Bisa berada di komentar untuk memberikan pertanyaannya. Baik, kepada Ibu Yasmin, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini yang terhormat pada Ketua Stikes Insan Cendekia Media Jombang beserta semua jajaran, kemudian tentunya yang membanggakan adik-adik calon mahasiswa Stikes Insan Cendekia Media Jombang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan selamat atas diterimanya teman-teman sebagai mahasiswa baru di Sekolah Tinggi Insan Kesehatan Insan Cendekia Media Jombang. Berikut ini kami dari organisasi Ikatan Bidan Indonesia yang kebetulan pada hari ini diminta untuk memberikan sedikit gambaran tentang organisasi. Mohon izin dan waktu untuk menyampaikan presentasi sebagai berikut. Terima kasih. Baik, kita langsung saja nih. Organisasi Profesi Ikatan Bidan Indonesia. Sebelum kita bicara organisasi IBI itu sendiri, maka mungkin ada baiknya kita mulai dulu dengan pengertian profesi secara umum. Pengertian profesi berasal dari bahasa Yunani probaino yang berarti menyatakan secara publik, dan dalam bahasa Latin disebut profession yang digunakan untuk pernyataan publik yang dibuat oleh seseorang yang bermaksud menduduki suatu jabatan publik. Contoh, pada saat itu para politikus Romawi harus melakukan profesio di depan publik yang dimaksudkan untuk menetapkan bahwa kandidat bersangkutan memenuhi persyarat bukan untuk menduduki jabatan publik. Itu sekilas tentang profesi. Kemudian kalau dikatakan bahwa profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menurut keahlian dari para anggotanya, karena tidak mungkin dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih dan tidak disiapkan secara khusus. Harus melalui pendidikan, melalui latihan, maupun setelah itu menjalani suatu profesi yang dia ambil sesuai dengan standar profesi yang ditentukan. Selanjutnya, pekerjaan profesi ini memiliki kekhususan karena pekerjaan profesi ini harus didukung oleh body of knowledge.
Keahlian diperoleh melalui pendidikan dan latihan terarah, terencana, terus-menerus, dan berjenjang. Tidak berhenti begitu saja, pasti selalu ada updating ilmu yang berkelanjutan. Pekerjaan profesi diatur oleh kode etik dan diakui oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu juga pengaturan profesi diatur oleh warga profesi itu sendiri atau mempunyai self atau professional regulation. Nah, mengenai organisasi profesi, kalau tadi kita bicara tentang profesi, maka kita sekarang masuk ke organisasi profesi. Adalah merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya yang tidak dapat mereka laksanakan bila mereka itu berkapasitas sebagai individu. Oleh karena itu, organisasi profesi ini didirikan dengan tujuan agar mereka bisa bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang umumnya tujuan itu adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan secara profesional yang tinggi sesuai dengan bidangnya dan mencapai tingkat kinerja yang tinggi dengan orientasi kepada kepentingan masyarakat atau kepentingan umumnya. Kemudian ciri-ciri organisasi profesi itu sendiri umumnya untuk satu profesi hanya ada satu organisasi dan para anggotanya pun berasal dari profesi yang sama, dalam arti telah menyelesaikan pendidikan profesi dengan dasar-dasar keilmuan yang sama dan setara. Misi utama organisasi profesi ini adalah untuk merumuskan kode etik, merumuskan kompetensi profesi, serta memperjuangkan tegaknya kebebasan berprofesi. Secara universal, organisasi profesi dan warga profesi yang baik akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Satu, untuk tiap profesi, jadi dia tidak double-double. Kalau double, jadinya yang mana dong? Yang ini yang sebenarnya. Jadi kalau satu profesi setia, loyal ya dengan satu profesi tersebutnya. Kemudian ikatan utama seseorang untuk menjadi anggota karena adanya suatu kebanggaan dan kehormatan dengan profesi tersebut. Ya. Sehingga dengan itulah biasanya kita ini otomatis kembali ke tadi bahwa satu untuk tiap profesi. Artinya karena profesi itu telah memberikan suatu kebanggaan tersendiri, kehormatan baginya. Kemudian tujuan utama berorganisasi ini adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi itu sendiri. Kegiatan dibatasi oleh pendidikan dan latihan, kedudukan dan hubungan antar anggota bersifat persaudaraan dan kekeluargaan, sifat kepemimpinannya kolektif, dan mekanisme pengambilan keputusan atas dasar kesepakatan. Kemudian peran dari organisasi profesi adalah bahwa organisasi profesi ini dalam pembuatan dan pengembangan profesi berperan sebagai pembina, pengembangan dan pengawasan mutu pendidikan, kemudian pengembangan dan pengawasan pelayanan, pembinaan atau pembina ya ya. Kemudian pembinaan, pengembangan dan pengawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembinaan, pengembangan dan pengawasan kehidupan profesi. Sedangkan fungsi dari organisasi profesi adalah dalam pelaksanaannya nanti peran-peran organisasi adalah berfungsi untuk bidang pendidikan sebagai salah satu komponen dalam yang bersama-sama dengan komponen lain adalah untuk penetapan standar pendidikan, pengembangan pendidikan berjenjang berlanjut. Dalam bidang pelayanan, penetapan standar profesinya, pemberian izin praktek, rekomendasinya, pemberian registrasi tenaganya, penyusunan dan pembelakuan kode etiknya. Tugas dan tanggung jawab adalah menjaga dan menegakkan martabat dan kehormatan profesi. Jadi itu tugas dan tanggung jawab yang harus diemban dari organisasi profesi tersebut. Bahwa mempunyai misi utama untuk merumuskan etika profesi, kompetensi dan kebebasan dalam profesi itu. Kegiatan utamanya adalah menetapkan standar pelayanan, standar diklat, standar pendidikan dan latihan yang dimaksud di sini, memperjuangkan kebijakan yang untuk melindungi, mengayomi serta memperjuangkan profesi tersebut. Manfaat adalah di sini bahwa
dengan demikian, dengan adanya organisasi profesi ini, maka mutu dan kesehatan seluruh anggota masyarakat dapat ditingkatkan. Selanjutnya, manfaat organisasi profesi yang lebih khusus di sini adalah apabila organisasi profesi bekerja dengan baik dan lancar, banyak manfaat yang akan diperoleh. Akan tetapi di sini minimal kita bisa melihat adanya 4 manfaat, yaitu bahwa organisasi profesi tersebut dapat lebih mengembangkan dan memajukan profesi. Bahwa dengan adanya organisasi profesi tersebut dapat bermanfaat untuk menertibkan dan memperluas bidang gerak profesi. Selain itu, manfaat yang ketiga, menghimpun dan menyatukan pendapat warga profesi. Dan yang terakhir, minimal dari yang manfaat yang diharapkan dari organisasi profesi ini adalah dapat memberikan kesempatan kepada semua anggota untuk berkarya dan berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan profesi tersebut. Sekarang kita akan masuk pada Ikatan Bidan Indonesia. Bahwa organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia telah resmi disebut sebagai organisasi profesi, mempunyai kedudukan organisasi yang diakui baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Sedangkan di tingkat internasional kita bisa masuk melalui International Conference of Midwife, jadi IC. Baik, sekarang kita akan masuk kepada apa itu Ikatan Bidan Indonesia. Ikatan Bidan Indonesia adalah organisasi profesi, mempunyai kedudukan organisasi yang diakui baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Di tingkat internasional adalah International Confederation of Midwife. Jadi IBI, Ikatan Bidan Indonesia, masuk sebagai anggota dari ICM. Untuk IBI sendiri, saya singkat demikian ya, untuk lebih mudah kita untuk menyampaikan bahwa Ikatan Bidan Indonesia kita singkat dengan IBI, demikian nama yang populer, ya, nama yang sudah familiar biasanya kita sebut. IBI berdiri tanggal 24 Juni 1951 di Jakarta. Disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan nomor 60/954 pada 15 Oktober 1954 yang diperbaharui Akte Notaris nomor 52 19 Agustus 2008 oleh Notaris Krismorini Asmawel Sarjana Hukum. Dan kemudian IBI menjadi anggota Komite Wanita Nasional Indonesia (KOWANI) tahun 1951 dan masuk bergabung menjadi anggota ICM yang seperti saya sampaikan tadi di tingkat internasional pada tahun 1956 dan terdaftar di Departemen Dalam Negeri sebagai lembaga swadaya masyarakat pada tahun 1985. Untuk kepengurusan pada jenjangnya dimulai dari, kalau kita bicara dari tingkat teratas, ada pengurus pusat di tingkat nasional, kemudian turun ke provinsi sebagai pengurus daerah ada di tingkat 4 provinsi, turun lagi ke kabupaten kota menjadi 509 cabang IBI, kemudian turun lagi di tingkat kecamatan, pengurus ranting ada 3.728 ranting untuk se-Indonesia. Sedangkan untuk IBI cabang Kabupaten Jombang sendiri memiliki 14 ranting untuk saat ini. Setiap tahun menghadiri kongres bersama yang diadakan oleh ICM, kemudian setiap 5 tahun kongres oleh IBI sendiri, dan setiap 5 tahun rapat kerja nasional untuk membahas, menindaklanjuti, mengevaluasi kegiatan-kegiatan pada periode sebelumnya. Untuk semua ini untuk peningkatan dan untuk mencapai perbaikan, perbaruan dalam organisasi tersebut. Kemudian memiliki perangkat organisasi yang harus dimiliki oleh setiap organisasi profesi berupa anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian pedoman pelaksanaan organisasi, pedoman pengelolaan keuangan, pedoman pengelolaan administrasi, pedoman pengelolaan perpustakaan, pedoman rekrutmen pegawai atau anggota, dan dasar hukum yang kita miliki saat ini adalah adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan, adanya keputusan Menteri Kesehatan
nomor 320 tahun 2020 tentang standar profesi bidang, Keputusan Menteri Kesehatan nomor 938 tahun 2007 tentang standar asuhan kebidanan, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2017 tentang izin penyelenggaraan praktek bidan, dan untuk periode 2018-2023 ini visi dari organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia adalah menjadikan organisasi profesi yang handal dalam mewujudkan bidan profesional berstandar global. Untuk keanggotaan, yang terdaftar memiliki kartu tanda anggota sampai dengan September 2018, catatan kami ada 304.732 anggota, di mana untuk anggota IPI Jombang yang memiliki KTA kurang lebih adalah 1.385 orang. Kemudian terdaftar di MTKI, Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, kurang lebih 658.510. Itu untuk data Agustus 2018. Kemudian terdaftar di BPSDMK kurang lebih adalah 228.278 orang. Itu untuk data Desember 2019. Tentunya insya Allah karena kita sekarang sudah berada di tahun 2021, data cepatannya sudah bertambah. Sedangkan dalam manajemen keuangannya dalam suatu organisasi profesi khususnya di IPI, di sini ada uang pangkal, iuran anggota, sumbangan sah dan tidak mengikat, penerimaan lain yang sah oleh para donatur atau para pemerhati, dan usaha lain yang sah. Untuk pelayanan kebidanan kita mengacu pada Permenkes nomor 5 tahun 2018, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional, salah satu yang kita pegang ya sebagai dasar. Kemudian kita juga masuk atau bekerja di fasilitas kesehatan pertama, di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, kemudian juga bisa mandiri dengan membuka praktek mandiri bidan, dan juga adanya program bidan delima di sini, di mana program bidan delima adalah merek ya, standar brand dari brand unggulan untuk bidan di IPI ya. Jadi di IPI untuk mengibarkan dan berkiprah di tingkat internasional mempunyai brand bidan delima itu untuk IPI di negara kita ini, untuk bidan negara kita ya. Kemudian untuk skala nasional tentunya bahwa pelayanan kebidanan ini dalam upaya untuk mendukung, mensukseskan dan sinergi dengan program pemerintah. Kita tidak mungkin tidak bersama dengan program pemerintah, karena kita pasti selalu mendukung dan bersama-sama membantu mensukseskan dan sinergi dengan program pemerintah di bidang kesehatan, khususnya kesehatan bagi ibu dan anak. Dan di skala global kita sinergi dengan kebijakan pemerintah juga terkait dengan peraturan atau kebijakan yang diambil terkait dengan kesehatan di tingkat dunia. Kemudian bahwa kita siap juga dengan adanya pasar terbuka global sesuai dengan perjanjian WTO meliputi GATT, TRIPS, and GATS. Ya, kita ikut saja, kita selalu ikuti dan mendukung. Kemudian pendidikan formal dan non formal, tentunya di sini melalui pendidikan dan pelatihan bidan. Kemudian juga dalam non formal adanya peningkatan bidan di bidang entrepreneur, mungkin di bidang kemampuan diri, di bidang peningkatan kualitas diri, ya. Yang dimana di sana baik formal dan non formal ini akan mendukung kualitas personal dan profesional di bidang tersebut. Untuk pendidikan formal dan non formal di sini, pendidikan formal kita mulai dengan pendidikan vokasi D3, D4, ya. Ada 715 institusi pendidikan vokasi di Indonesia. Kemudian untuk program studi profesi sampai saat ini sudah ada 32 institusi yang menyelenggarakan program profesi. Kemudian untuk program S2 sudah ada 5 institusi yang menyelenggarakan program S2 kebidanan. Kemudian untuk pendidikan non formal kita sering mengadakan pelatihan, seminar, workshop ya. Kalau saat sekarang ini tentunya web seminar atau webinar banyak sekali. Banyak kita bisa kita ikuti mandiri
melalui informasi yang ada di media sosial ya, kemudian streaming di YouTube juga banyak kita jumpai pelatihan dan seminar untuk peningkatan kualitas bidan. Kemudian peranan IBI di sini, bahwa IBI mempunyai peran sebagai tim evaluator dan visitator. Pada tahun 2014 bersama dengan 7 profesi yang lain, IBI telah membentuk lembaga akreditasi mandiri atau LAM untuk perguruan tinggi. Di sana untuk menjadi tim evaluasi dan visitasi pada program-program pendidikan yang dilaksanakan oleh institusi pendidikan kesehatan. Kemudian tentunya IBI juga mempunyai masalah dan harus mempunyai aturan. Kita juga punya masalah di sana. Masalah kita adalah pengembangan profesi berjalan lambat disebabkan pengembangan pendidikan dan dukungan stakeholder akibat rendahnya peran bidan dan campur tangan profesi lain yang tidak sesuai dengan filosofi bidan dalam proses pendidikan. Dan kemudian juga masalah lulusan yang belum memenuhi standar kompetensi dan profil bidan masih beberapa kita temui. Kemudian juga adanya kebijakan pemerintah terhadap pendidikan yang terus berubah dan sangat tergantung kebutuhan program. Ini juga menjadi salah satu penyulit ya. Jadi karena kebijakan yang regulasinya sering berubah-ubah tadi. Kemudian juga akreditasi pendidikan dilaksanakan oleh lembaga di mana materi kurang akreditasi masih bersifat umum, belum menggambarkan untuk akreditasi pendidikan bidan. Itu sempat menjadi masalah juga di aspek pengembangan profesi dan pendidikan ini. Jadi tapi mulai dengan sekarang sudah kita perbaiki, kita sesuaikan bahwa untuk akreditasi pendidikan bidan tentunya harusnya fokus tentang berkisar pada aspek-aspek kebidanan tersebut. Kemudian solusi yang bisa kita saat ini ambil untuk mengatasi hal itu, nah, bahwa di sini IBI ikut terlibat langsung dalam merencanakan dan menentukan bentuk pendidikan kebidanan. Bahwa pendidikan bidan ini harus mempersiapkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global di antara profesi dan interprofesi. Dan alhamdulillah, Setikes Ijtima ini sebagai salah satu institusi yang ternyata mampu membuktikan diri untuk bersaing di tingkat tidak hanya nasional, tapi juga dengan global. Terbukti dengan para alumni-alumninya telah berhasil membuktikan diri berprofesi dan melakukan pelayanan ataupun eksistensi dirinya sampai dengan tingkat internasional. Di Jepang salah satunya yang saya ketahui hebat ini untuk Setikes Ijtima Jombang ya. Kemudian mengacu pada Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 dan ketetapan ICM ke-29 pada tahun 2011 bahwa itu juga menjadi salah satu pertimbangan kita untuk mengatasi masalah dalam pengembangan profesi dan pendidikan ini. Pada tahun 2014 bahwa IBI bersama profesi lainnya didukung oleh HPIQ ya, HPIQ atau HPIQ membentuk lembaga akreditasi mandiri LAM yang nantinya ini berperan untuk melakukan akreditasi pada instansi pendidikan kebidanan. Ini juga salah satu hal yang cukup menjadikan kemajuan dalam pengembangan profesi dan pendidikan kebidanan. Ya, jadi kita ini IBI ikut serta untuk mengevaluasi, untuk ikut visitasi dalam program pendidikan yang dikembangkan oleh institusi tersebut. Kemudian mengenai aspek global sekarang. Di aspek global kita juga punya masalah, bahwa masalahnya di sini adanya perdagangan jasa kesehatan untuk bidan. Bahwa bidan ini mengikuti arus globalisasi kemarin ya, adanya cross border, adanya consumption abroad, adanya commercial preferences, adanya temporary movement of natural person. Cross border, bahwa tidak ada komitmen yang dapat menghambat maksudnya jasa pelayanan kesehatan dari negara lain. Jadi kita bersaing dengan negara lain untuk aspek global ini. Consumption abroad, tidak adanya batasan untuk menghambat. Misalnya klien yang ingin periksa ke luar negeri
tidak ada masalah, monggo selama mereka mampu, mereka mandiri untuk ke sana. Tidak ada peraturan atau hambatan untuk itu. Jadi tidak ada aturan untuk bahwa cukup di negara kita sendiri sudah mampu kok, tidak ada. Jadi mereka boleh bebas untuk mengambil akses fasilitas kesehatan di luar negeri. Kemudian commercial preferences, ini bahwa diperlukan adanya kolegium, khususnya kolegium kebidanan. Terkait juga dalam hal ini nanti adanya sertifikasi nasional, sertifikasi internasional, lisensi, akreditasi. Ini sebagai bentuk ini supaya dikenal lebih kuat secara komersil, ini lebih menunjang ya, lebih komersil kalau kita punya sertifikasi tingkat nasional, tingkat internasional, berlisensi, terakreditasi, ya kan ya. Kemudian untuk temporary movement of natural person, bahwa sejak 2010 Indonesia dinyatakan terbuka untuk tenaga bidan asing. Nah, ini tantangan tersendiri bagi kita. Kalau nanti bidan-bidan kita ini sendiri tidak mampu untuk bersaing, maka menjadi tertindas, dijajah di negeri sendiri oleh teman-teman profesi dari negara lain. Ini yang harus kita persiapkan ya. Sehingga hal ini perlu solusi melalui intern organisasi profesi itu mengembangkan kualitas dirinya di dalam dirinya ini, dalam manajemennya untuk lebih adekuat lagi dalam manajemen pengembangan ini, pengembangan organisasinya, baik untuk masalah profesi, masalah pendidikannya dan sebagainya. Bahwa perlu adanya sistem pendidikan yang terstandar, tidak hanya terstandar nasional tapi juga terstandar global, sehingga itu nanti lulusannya mampu bersaing di tingkat global. Menjawab itu tadi, masalah-masalah adanya globalisasi, adanya cross border, adanya consumption abroad, adanya pasar bebas ya. Kemudian penguatan regulasi untuk peningkatan mutu pendidikan dan mutu pendidikan yang ini selalu kita upayakan. Kita selalu mengadakan peningkatan, salah satunya misalnya jadi seorang ASN ya, dengan adanya peraturan ASN yang baru, peraturan dari Kemendagri dan Kemenpan RB di sini terkait manajemen ASN nomor 17 tahun 2020, bahwa nanti jabatan fungsional, salah satunya ada jabatan bidan, itu kalau dulu setara dari D3, sekarang ditingkatkan D4 atau S1 yang berhak untuk mendapat pengakuan jabatan fungsional. Jadi semakin tinggi ininya tingkat dalam hal ini dalam upaya untuk peningkatan mutu ya. Sedangkan rencana pengembangan strategis ya, di sini tadi sudah sebagian disinggung bahwa untuk pengembangan standarisasi pendidikan bidan dan standar internasional, maka di sini perlu adanya kolegium kebidanan, adanya standar pendidikan bidan yang global, adanya standar pengembangan standar pendidikan yang global pula, yang sama ya di semua institusi pendidikan, khususnya kebidanan di sini. Kemudian peningkatan pelatihan bagi anggota IBI. Di sini kita bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme bagi anggota IBI, menjaga mutu pelayanan pendidikan bidan. Kemudian membangun kerjasama dan kepercayaan dari donor dan mitra organisasi profesi IBI. Di sini kita bertujuan untuk meningkatkan anggaran organisasi profesi, baik dari secara mandiri maupun mendapatkan dari pihak luar ya, secara sah tentunya, secara legal. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan program organisasi profesi IBI yang berkualitas. Meningkatkan bantuan dana yang berkesinambungan, tidak sesaat tetapi berkesinambungan. Meningkatkan jejaring dengan donor dan mitra OP organisasi profesi IBI. Untuk strategi peningkatan advokasi kepada pemerintah untuk mendukung pengembangan profesi bidan ini, maka tujuan strategi yang kita laksanakan tidak dalam rangka tujuan meningkatkan dukungan pemerintah dalam pengembangan karir bidan, meningkatkan dukungan pemerintah dengan adanya pola pendidikan bidan berstandar internasional. Strategi
berikutnya, peningkatan pembinaan terhadap anggota berkaitan dengan peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan aspek hukum. Di sini tujuan strateginya adalah mengembangkan kemampuan bidan dalam mendukung profesionalisme dan kesadaran akan hukum. Kemudian untuk strategi peningkatan pengumpulan data dasar, maka di sini tujuan strategi ini untuk bisa terjadinya peningkatan kualitas ya melalui pemanfaatan data dasar dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan, membangun sistem dalam penyiapan data sebagai bahan informasi bagi donor dan mitra PPIB sehingga para donatur, para mitra itu tidak kecewa, mereka betul-betul nyaman bekerjasama dengan IBI. Strategi berikutnya adalah peningkatan akses organisasi profesi IBI terhadap pelayanan dan pendidikan bidan. Di sini tujuan strateginya adalah peningkatan implementasi standar dalam penyelenggaraan pendidikan bidan dan meningkatkan pelayanan asuhan kebidanan melalui sosialis standar praktek bidan yang ada di Kepmenkes 320, ada di ADART, ada standar profesi bidan, ada di kode etik profesi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi bidan. Kemudian melalui untuk ini selanjutnya strategi dalam hal capacity building bagi pengurus IBI. Ini juga harus pengurusnya ya harus ditingkatkan dong kemampuannya. Jadi supaya manajemen organisasinya jadi semakin baik, semakin berkualitas. Untuk ini tujuan ini adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan bagi anggota IBI, baik itu mengenai kualitas untuk manajerial, pengelolaan ya di sini, ataupun dalam juga untuk internal kepribadian dari pengurus tersebut ya, untuk meningkatkan kemampuan dalam pelayanan publik, meningkatkan kemampuan bagi pengurus IBI dalam keterampilan melatih, need assessment, advocacy, dan manajemen keuangan. Strategi yang berikutnya adalah peningkatan pengadaan sarana dan prasarana. Di sini kita bertujuan untuk meningkatkan kelengkapan sarana prasarana, terutama untuk sarana prasarana dalam hal meningkatkan kualitas kerja organisasi profesi. Kemudian juga meningkatkan sarana prasarana yang ada pelayanan kesehatan, kita advokasi ya, agar memudahkan teman-teman dalam memberikan pelayanan. Pemanfaatan sumber informasi yang maksimal melalui IT ya, peningkatan kualitas dan kemampuan IT. Untuk strategi terakhir, membangun kepercayaan anggota IBI, donor, dan mitra dengan tetap menjaga mutu pengelolaan keuangan yang akuntabel. Di sini bertujuan untuk meningkatkan citra baik di mata anggota maupun di mata donor maupun mitra, bahkan di mata umum. Meningkatkan kesadaran anggota untuk membayar iuran, meningkatkan pendapatan atau dana bersumber dari anggota. Dalam hal ini dalam kesinambungan kinerja organisasi profesi agar menjadi lebih baik untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Baik Ibu, sudah habis. Oke, Bisa ditutup langsung. sedikit lagi sebelum kita berakhir ya. Penguatan dan pengembangan profesi bidan, di mana di sini mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, mengikuti terus, updating terus ya. Karena profesionalitas terkait erat dengan kompetensi yang harus dimiliki, apalagi sekarang terimbas dengan adanya pandemi, maka ini harus disesuaikan dengan kondisi pandemi ya. Bahwa bidan ini lebih kuat lagi memegang standar pencegahan infeksi, bahwa dia menjadi role model untuk melaksanakan prokes yang ketat ya, prosedur kesehatan yang benar, karena dia menjadi model di masyarakat. Itu yang harus kita selalu pegang, terutama untuk nantinya ini teman-teman mahasiswa baru di Stikes Insan Cendekia Medika Jombang, bahwa teman-teman nantilah yang nanti menjadi contoh, menjadi figur di masyarakat, menjadi tokoh masyarakat yang ditiru, digugu oleh masyarakat yang lain, terutama dalam model contoh kesehatan.
Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan terkait apakah itu organisasi profesi khususnya Ikatan Bidan Indonesia atau IBI untuk teman-teman bidan dalam hal ini khususnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika dalam penyampaian mungkin ada banyak kekurangan. Terima kasih diucapkan atas sekali lagi atas kesempatan yang diberikan. Semoga selalu jaya dan sukses setikes insan cendekia Amerika Jombang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Yasmin yang telah memberikan pemaparan materi kali ini. Bisa saya ambil di poin keempat ini dari narasumber kita. IBI bertujuan untuk menggalang dan mempererat persaudaraan antara sesama bidan khususnya dan sesama wanita pada umumnya, membina, mengembangkan, dan mempertinggi pengetahuan dan keterampilan anggota, terutama dalam bidang profesi kebidanan, membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, terutama dalam pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan martabat dan kedudukan bidan dalam masyarakat. Saya selaku moderator di sini, saya pamit undur diri. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati panjenengan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.